mana Bapak Ibu? Bentar ya. Ada 14 peserta. Oke, Bapak Ibu langsung saja kita buka dan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang hebat. Ya, saya kembali mencoba memberikan sesuatu yang baru, yaitu tambahan tentang Microsoft Teams. Sebelumnya akan saya share screen-nya dulu. Oh ya, tadi Bapak Ibu yang sekarang hadir di sini, apakah sudah mencoba share screen-nya, Bapak Ibu? Bu Ain sudah nyoba share screen-nya? Bu Ain, halo. Dan masih mana ini? Bu Ainur, Bu Asia. Pak Miki, Pak, tadi share screen langsung layarnya mati plus laptopnya loh Pak. Terus saya nyalakan lagi. Apakah itu memang atau bagaimana Pak? Laptopnya Ibu kayaknya Bu. Jadi mungkin kameranya Ibu mungkin enggak kuat Bu. Nggih Bu, nggih. Sekarang sudah tampak jelas. Tadi saya sudah bisa dicoba Bu. Sudah. Tadi loh Pak, waktu share screen itu moro-moro mati gitu Pak laptopnya. Tapi sekarang sudah jelas lagi. Oh. Bentar Bu ya. Oke, Bapak Ibu yang mau coba share screen-nya, tadi saya sudah memberikan semacam sharing video ya. Sebentar Pak. Iya Bu, monggo. Saya coba Pak. Monggo Ibu, monggo. Ini sudah bisa Bu ya? Ariati kan? Monggo Bu. Ya ini sudah. Coba Pak. Belum muncul Bu. Belum. Ini klik bagikan ya? Belum muncul. Ya dibagikan Bu, Tidak nyala anunya Pak. Iya. Tidak nyala di situ bagikannya. Maksudnya nggak nyala gimana Bu? Tidak bisa diklik. Yang biru itu yang batal. Apanya Bu ya? Bagikan. Ibu coba lihat video pendek yang saya share tadi Bu. Ya, tunggu. Ya, batal. Tadi kan saya share video pendek lewat WhatsApp Bu ya. Monggo Ibu lihat dulu, nanti bisa dicoba. Sambil nunggu Bu Ariati melirik video saya, monggo yang lainnya mau nyoba. Oke Pak Juwito, mboten napa-napa. Gini Pak. Pelatihan online ya penyakitnya gini Pak, diajar sama jaringan. Oke Bapak Ibu lainnya yang mau coba silakan. Untuk tutorialnya sudah saya share di grup WhatsApp kita yang tercinta, di sana sudah ada. Mungkin yang mau nyoba monggo.
Monggo kalau mau nyoba Bapak Ibu, Bapak-bapak, sambil saya tunggu. Sudah bisa ya Pak Miki ya? Sudah Bu Haryati, tadi waduh wajah saya kok jadi melas gitu ya Bu ya. Tunggu dulu Pak, coba sekali lagi. Oh ya. Bentar Bu Haryati, biar Bapak Ibu lainnya nyoba sekalian. Tadi, oh siapa ini? Bu Haryati nih Mas ya? Iya ya Pak ya, sudah. Ya, oke. Makasih banyak Pak. Ibu. Pak Ruli, monggo Pak Ruli yang mau nyoba screen sharing, Pak. Ini punya siapa ini? Oh, whiteboard. Ayo, siapa ngaktifkan Pak? Whiteboard. Bu Haryati sudah? Biar teman-teman lainnya nyoba dulu, Bu. Sudah Pak, sudah. Pak Ruli kalau nyoba pengen sudah dikembalikan. Sudah ya, Bu ya. Pak Ruli, Bu Nur Alimah tadi sudah. Bu Heni, Pak Juwito, Bu Eva, yuk, Bu Tita. Monggo Bapak Ibu, nggak usah malu-malu. Hancurkan. Pak, saya belum Pak, saya tak buka lewat laptop aja nggih. Ini saya tadi pakai lewat HP. Bu, kalau lewat HP nggak? Bisa tak Pak lewat agak HP? berat malahan, Bu. Oh, sebentar Pak, tak Berat ganti tapi, dulu Bu. nggih. Oh, gitu. Saya tak ganti lewat laptop ini Pak. Pak Ruli. Bukan, Asia. Ini barusan, oh ini Bu Ain ya. Dari kemarin. Ntar, Bu, ini Bu Ain lagi share screen ini. Wajah saya kok melas ya di screen-nya Bapak Ibu ya. Padahal di sini saya tampak segar, gar. Bu Ain coba itu layarnya dipindah Ibu misalnya Pak WhatsApp-nya atau di halaman browser Ibu lainnya itu Bu, biar kelihatan ini pindah atau enggak Bu. Sebentar Pak, tak buka lewat laptop dulu nggih. Nggih. Oke, Bu Ain bisa ya, kelihatan Bu ya. Ini kita bisa ngelihat hasil screenshot-nya Bu Ain. Thank you. Bu Heni sekarang, monggo. Bentar, ini ada. Ini Bu Heni. Wih, ini kayaknya jaringannya Bu Heni keren ini tadi. Kok cepat dimatikan Bu Heni? Wah, Isia udah pindah gadget, Bu? Sinyalnya, Pak. Iya, Bu ya. Ini Bu Tita. Bu Tita masih gelap gulita ini, Bu. Oh ya, Bu Tita masih buka satu screen ini, Bu. Bu
Budita. Oh, mati. Ya, ini Bu Nur Hayati. Wah, sudah Bu. Wajah saya kok kelihatan melas ya di layarnya Bapak Ibu ya Bu ya. Herman saya sampean ini Bu ya. Sudah ya Pak ya, saya tutup ya. Oke Bu. Oke, Bu Nur Hayati berhasil. Monggo yang belum silakan dicoba Bapak Ibu. Titik-titik pokoknya kroso. Nah ini Bu Tita ini. Oke, tampil Bu Tita. Bu antar ya, Bu Tita langsung dipaten ya. Ini Bu Heni. Oke. Oke Bu Heni, mantap. Bisa ya Bu Heni ya. Ya, Pak. Yuk, siapa yang pengen nyoba? Yuk. Ini masih 14 orang. Ini kemana lainnya? Aduh. Kurang semangat nih Bapak Ibu ini. Saya aja masih capek, semangat terus. Yuk. Udah muncul apa belum, Pak, punya saya? Bu Eva ya? Ya. Masih belum kelihatan Bu. Gelap gulita ini Bu. Coba ini digeser ke halaman lain Bu. Misalnya itu udah ada share screen-nya sih Bu. Tapi kok nggak ada video-video teman-teman ya. Coba digeser ke WhatsApp-nya Ibu itu Bu. Coba diklik Bu, Bu Eva. Oke, coba geser lagi yang paling kiri Bu. Oke, berarti udah jalan Bu Eva. Cuma kamera jenengan udah aktif nggak Bu? Kalau share screen gini kameranya nggak bisa aktif Bu ya. Jadi yang aktif ada screen-nya. Jadi kalau seperti saya ini, kalau saya share screen maka wajah tampan saya ini hilang. Yang tampil adalah screen saya. Ya, Bapak Ibu tolong diingat jangan keliru nanti. Jadi saat share screen nggak apa-apa sampean Bapak Ibu semua bisa melet-melet dan sebagainya kan nggak kelihatan peserta. Tapi kalau nggak share screen nanti kelihatan wajahnya Bapak Ibu ya. Oke, Bu Eva sudah. Bu, ini Bu Bekti ya, Bekti Bu ya. Bu Bekti, Widya, Wati, monggo Ibu nyoba share screen Bu. Pak, punya aku muter-muter. Gimana ini? Muter-muter Bu, pegel Bu. Ibu ini kalau on 2 gadget jangan didekatkan Bu, nanti noise Bu. Physical distancing antara laptop sama HP-nya Bu.
Yo, sudah? Iya, Bapak Ibu ya. Pak Ruli. Jamu nih. Jamunya Microsoft Sway, Pak. Sway ora jamu. Oke, Pak Ainur mau nyoba, Pak Ainur. Pak Ainur, halo Pak Ainur. Semangat, Pak. Oke, sebentar Bapak Ibu. Screen-nya saya ambil dulu sebentar ya. Cek, jangan rebutan. Saya mau nunjukkan sesuatu dulu. Oke, Bapak Ibu, namanya guru ngajar di kelas ya, perlu ada yang namanya absensi. Nah, Bapak Ibu udah lihat screen saya kan ya? Jadi kursor diarahkan ke arah partisipan atau peserta. Ini kan chat ya, kalau ini peserta. Nah, untuk mendownload peserta, itu masuk ke sini Bu, titik 3 ini. Klik download attendance list. Nah, di sini pola tingkah peserta kita akan kelihatan Bapak Ibu. Keluar masuk jam berapa, masuk 2 menit, keluar 10 menit, masuk lagi 10 detik, keluar lagi, itu kelihatan di sini. Ya. Ini namanya download attendance list. Jadi kita ambil. Ini saya kasih nama meeting 4 ini ya. Meeting 3-nya tadi saya lupa download. Aduh. Nah, ini disimpan dimanapun Ibu suka. Dan apa namanya? Filenya ekstensinya CSV. Tapi nanti kalau dibuka, Ibu transfer disimpan lagi ke Excel bisa Bu. Ya, jadi dibuka nanti kalau sudah jadi dibuka. Nah, ini saya simpan. Coba saya cek ya. Saya tunjukkan. Ini tadi saya open. Nah, bukanya tetap pakai Excel Bapak Ibu. Ya, ini saya sembunyikan dulu. Nah, ini. Kelihatan kan Bapak Ibu ya? Bu Lulu masuk jam 7:04:21. Nah, ini Pak Ainur Samsi ini kelihatan nih, keluar masuk ya. Ini masuk jam 7:06, keluar 7:35, masuk lagi, keluar lagi. Nah, ini sinyal. Pak Juwito juga mungkin lagi. Nah, Bu Heni, nih kelihatan jam-jamnya Bapak Ibu. Nah, ini kalau mau kita save, simpen. Nah, ini misalnya enggak. Kalau kita yes, maka dia berubah jadi Excel. Jadi ekstensinya XSL. Kalau enggak ya enggak usah Bu, ini aja cukup. Ya. Ini saya tutup aja langsung nggak apa-apa. Tingling, save. Ya, seperti itu Bu. Jadi itu untuk download attendance list. Bapak Ibu nanti bisa ngontrol ini anak-anak ini, teman-teman lihat kita enggak? Atau cuma masuk, Pak saya hadir Pak, terus keluar lagi. Ketahuannya di situ Bapak Ibu. Ya, makanya Teams ini saya kasih saya kasih tambahan informasi waktunya. Nanti Bapak Ibu bisa apa namanya
praktek sendiri. Oke. Lagi ada lagi yang namanya assignment. Ini Bapak Ibu ya. Assignment. Sebelum ya assignment ya, kita klik. Assignment itu penugasan Bapak Ibu. Ya. Penugasan kita klik. Kita mau kasih tugas apa ke anak-anak kita? Karena ini belum saya kasih tugas sama sekali, kita mulai get started. Nah, karena belum ada sama sekali, kita menciptakan, membuat, create. Nah, bisa kuis, assignment, atau ini yang sudah ada diedit. Tapi ini kita mulai dengan membuat assignment. Nah, pertama, judul tugasnya apa? Misalnya, perkenalan diri. Nah, instruksinya misalnya, mohon menuliskan cerita pendek, misalnya 10 kalimat tentang diri Bapak atau Ibu sekalian. Instruksinya, misalnya hal-hal yang akan nilai. Berikut adalah hal-hal yang akan saya nilai. Ini kalau guru biasanya kalau biar nggak keluar tiba-tiba nilainya harus memakai namanya rubrik penilaian. Misalnya diksi. Diksi itu pilihan kata. 2. Jumlah kalimat. 3. Tata bahasa. Ini itu ya, Bu. Kalau Bapak Ibu mau nggak repot, Bu ya. Misalnya Bapak Ibu punya blog atau nggak repot, cari aja di Mbak Google Bapak Ibu. Ya. Ini caranya memberikan tambahan bahan bacaan, Bu. Tapi sebelumnya kita cari dulu di Google. Ya, di Google tips menulis karangan pendek. Ya. Ini misalnya kita buka, ini kita buka, ini kita buka. Ya. Nah, disinilah kita meminta murid-murid kita untuk membuka apa ini? Almarhum. Ya, ini contoh-contoh, pokoknya segala sesuatu yang perlu dibaca oleh murid-murid kita. Teori-teorinya. Ini contoh aja Bapak Ibu ya. Nah ini, misal ini linknya yang kita minta murid-murid untuk membuka. Nah, tampilkan aja di sini, add resource. Nah, add resource. Nah, di situ kalau berupa link ya, linknya diklik-klik di paste. Sudah di attach. Ini akan muncul di anak-anak. Nanti Bapak Ibu bisa lihat nanti ya. Kita mau nambah lagi misalnya. Dari link lagi. Misalnya cara kedua. Nah, ini. Copy. Kemudian masuk ke di paste. Attach. Nah, misalnya Bapak Ibu mau menambahkan catatan Bapak Ibu sendiri juga bisa di sini. Add resource, nggak hanya link, tapi misalnya file di OneDrive. Nah, OneDrive dia langsung keluar OneDrive-nya. Misalnya ini yang saya klik. Contoh aja misalnya.
Oh, dia akan nunggu seret. Kita tunggu ya Bapak Ibu. Oke, sudah ya. Kalau ini berarti sudah Bapak Ibu. Kita mau nambah lagi misalnya melalui file Word misalnya atau PowerPoint. Cari misalnya, oh ini minta PowerPoint online nih. Atau file aja. Oh, kok nggak ada. Upload. PowerPoint. Saya PowerPoint dari file saya ya Bapak Ibu ya. Contoh ya Bu ya, contoh. Bingungisasi saya lihat. PowerPoint. Ini misalnya. Udah, di open. Nah, kita tunggu. Oke, sudah kita done. Nah, ini macam-macam resource yang kita sediakan untuk murid kita. Nah, sudah ya. Kalau Bapak Ibu mau membuat rubrik penilaian bisa di sini Bapak Ibu. Nah, tapi ini agak ribet. Misalnya mau bikin rubrik, berarti new. Nah, ini kita pelajaran rubrik Bapak Ibu ya. Kalau di sini ada 4 kategori. Excellent, good, fair, and poor. Kalau saya mau ngapus salah satunya biar nggak terlalu banyak, kan pusing Bu. Saya hapus saja. Nanti misalnya ini. Good. Ini saya ganti fair. Fair itu lumayan lah. Ini poor. Misal, diksi. Pilihan kata Bu ya. Maka ketika kita memberikan nilai good, yaitu kategori nilai 3, itu apa diksinya? Pilihan kata sangat sesuai dengan konten artikel. Nah, kalau fair lumayan, pilihan kata terdapat kesalahan, misalnya kurang dari 5 pilihan kata. Ini contoh rubrik ya Bapak Ibu, ini pelajaran untuk guru juga. Ini lebih dari Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah ya udah. Nah, poin menunjukkan angka misalnya. Misalnya retelling story. Nah, udah. Jadi rubrik kita bikin nanti bisa langsung diulang-ulang. Taruhlah detach. Jadi anak-anak nanti bisa melihat rubrik kita Bapak Ibu. Nah, ini due date-nya. Terlambat enggak Oh ya, kalau saya tambahi ini biasanya disiplin.
Baik, Bapak Ibu ya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Ke rubrik tadi ya. Nah. Oh, hilang tadi. Oh, hilang. Kok hilang tadi ya? Lihat aja deh. Jadi belum di launch ya. Perkenalan diri Kak. Saya ulangkan ya. Saya ulang kembali. Tapi Bapak Ibu sudah ya. Kategori nggak salah. Jadi mohon membuat karangan pendek hanya 20 lah, 2 kalimat dengan kriteria sebagai berikut. 1. Diksi. 2. Tata bahasa. 3. Disiplin. 4. Konten. 5. Koherensi. Nah, untuk resource tadi sama ya Bapak Ibu, sama. Kita ulangi lagi, nggak apa-apa. Ini kita copy, kemudian masuk link, tempel, teks. Ini untuk bentuk link. Kalau misalnya mau bentuk new file, ini. Nah, saya ulangi lagi. New file. Kalau mau ambil dari laptopnya Bapak Ibu bisa ditampilkan, ambil dari klik sini. Misalnya saya ambil PPT. Nah, kita tunggu serut. Sudah, kita dan sama kalau mau nambahkan apa lagi juga pilihannya di sini Bapak Ibu. Mau di OneDrive misalnya. Nah ini OneDrive ini misalnya. Diklik. Kan masa OneDrive, yang OneDrive saya tadi masih ingat ya isinya ini. Attach. Udah tinggal seret. Ya kan, sudah. Tadi assignment kita masuk due date-nya, Bu. Due date-nya berarti hari ini, sekarang hari apa tuh? Selasa ya, tanggal 17. Jamnya ini kita set. Jamnya misalnya nanti malam jam 9 misalnya. Ya, udah.
Ini jam. Misalnya 09. Ya. Kan? Ya, nanti anak-anak yang tidak disiplin Bapak Ibu, nanti kalau ngumpulkan di atas jam 9, misalnya jam 9 bisa tuh ada tulisannya nanti. Ya. Jam 9 ya. Taruhlah jam 8 misalnya. Jam 8 Bapak Ibu nyoba bikin tulisan ya Bu ya. Saya bikin 8:10. 10 menit. Nah, ini karena push langsung karena kelasnya cuma 1. Langsung kalau sudah assignment. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan buka Teams-nya di kelas kita ini, kelas ini. Dibuka assignment, ada tampilan enggak? Monggo Bapak Ibu. Coba dilihat Bapak Ibu, sudah muncul belum? Saya Oke, Bapak Ibu sudah kelihatan di assignment-nya Bapak Ibu. Bisa dilihat ya. Nah, ini lihat. Muncul kan udah? Nah, diklik Bapak Ibu. Nah, ini kelihatan ini. Ini belum. Kalau not turn in ini berarti belum menyerahkan. Nanti kalau Bapak Ibu kelihatan sudah membaca instruksinya, kan kelihatan Bapak Ibu. Di sini statusnya akan berubah. Oke. Miftahul ada apa Bu Miftahul? Kosong, Pak. Masa masih kosong, Bu? Oke. Di tempat saya kok Sudah ada casing. Ada perkenalan diri, itu aja Pak. Dicoba Bu, diklik, dikerjakan Bu. Segmen itu kan? Ya Bu, assignment. Sudah saya klik. Sudah Pak, sudah ada Pak. Ya, diklik Bu. Sama. Dikerjakan Bu, dikerjakan Bu. Coba Bu, dikerjakan Bu. Kerjakan. Ya diklik langsung anunya Bu. Dikerjakan pekerjaan saya gini ada Pak. Ya Bu, langsung Bu. Sudah? Ini kelihatan Bu. Kalau Bapak Ibu lah ini Bu Antika ini lagi membaca. Kemudian Pak Marsudi ini loh membaca kelihatan. Kemudian Terus Pak. langsung dikerjakan Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu udah kerjakan di send
Siapa nih yang lagi ngerjakan? Pak Sia. Wah, kenapa? Noviani ini Bapak atau Ibu ya? Bu, Ibu ya? Bu, tolong share screen, Bu. Bu Noviani. Oh ya, screen-nya masih tak bawa ya. Saya, oh udah di anu. Ya, dicoba Bu, share. Oh, ya Bu, di-share Bu. Oh, Bu Nur Hayati, off dulu. Bu ini yang udah ngerjakan ya Bu. Nah, itu dikerjakan Bu. Keluar ayam. Ayam Bu. Ya Pak, masuk ke assignment tadi Bu Heni. Nah, di situ ada langsung ngetik di situ Bu. Iya, itu Bu, perkenalan diri itu Bu. Oh ya, langsung di sini ya Pak. Iya, langsung dikerjakan di situ Bu. Yang di My Work ini apa tuh Pak? Ya, Di My Work. ya Bu. Oke. Selanjutnya di. Ngetik Bu, Ibu. Oh, itu kalau Ibu upload Bu. Itu kan Oke. Oke. Jadi Di situ ada layarnya nggak kurang gede Bu. Bisa dibesarkan Bu. udah besar nih Pak. Oh, Bisa, ya? bentar dulu. Oke, nih. Udah gede Ke- Pak. Ke bawah lagi Bu. Ke bawah. Oke. Nggak ada lagi ini aja Pak. Oh, nggak ada ya. Oh, berarti Makanya ini Bapak dari Ibu. tadi, Jadi di sini misalnya ngerjain nggak Bapak bisa, Ibu, nggak ada tempatnya. ya, berarti Bapak Ibu ngetik di Word aja Bu. Nah, Di Word. itu makanya saya cek tadi, dari tadi nggak ada tempat untuk mengerjakan. Makanya saya cari dari tadi nggak ada tempatnya, Pak. Ya Bu. Berarti Berarti kita kerjakan di kerjakan di Word Word, aja. baru kita unduh Habis kita upload filenya di Pak Word ya. ya Pak ya. Ya di Word Bu. Kemudian nanti filenya yang di Word itu nanti di-add di bawah itu Bu. Tadi ya, Pak ya. Word itu. Oke, silakan dicoba dulu Bu. Oke, berarti ngerjakannya lagi di Word kayak seperti biasa kemarin. Lanjut ke AdWork kalau sudah selesai, begitu Pak ya. Anu aja bukan Word online Bu, Word biasa Bu. Oh, Word biasa aja. Ya. Oke. Saya coba ya Pak. Oke. Ya, nanti saya kontrol dari sini Bapak Ibu, kelihatan nanti. Nah, ini kelihatan ini Bu Andika lagi view. Oh, Bu Jana sudah ngumpulin Bu Miftahul. Saya mau lihat Bu. Nah, ini kayak gini. Tuh, oh Bu Miftahul belum menyerahkan ini, nggak ada ini. Nah, ini tampilan Bapak Ibu guru kalau nanti ngajar Bu. Jadi misalnya di sini apa ya sudah ngumpulin ya. Ini ada yang online pakai 2 gadget ini. Oke. Sudah ada yang tune in belum? Bu Antika sudah. Nah, ini Bu Antika. Ini kelihatan ya. Ini punyanya Bu Ain.
Kalau misalnya ini saya tugas, oh ini. Nah, maka saya bisa kasih feedback di sini, Bapak Ibu ya. Cukup bagus. Tapi pengetikannya kurang rapi. Epok-epok ya, Bu ya, pura-puranya ya. Oke. Kalau saya Bapak Ibu, ini no point ya. Bentar. Oh. Settingannya masih keliru. Kalau nggak mau ngedit, ini Bu, misalnya ada kesalahan ya. Ini klik 3, kemudian edit. Nah ini kita edit. Oh di sini nggak ada nilainya ternyata. Poinnya, misalnya maksimal poin 100. Sudah nggak ada lagi, diupdate. Ya. Maka ketika kita melihat poinnya, ya Bu, ntar Bu ya. Saya lihat punya Bu Antika. Di sini akan berbeda. Saya memberikan nilai misalnya, nah kalau saya tadi rubrik Bapak Ibu ya, saya kasih contoh rubrik saya, ini raport saya. Semoga Bapak Ibu nanti terhindar dari pekerjaan mengaji, mengarang biji. Nggak kelihatan, Pak. Oh, belum saya share-kan boleh? Nggak ada yang kelihatan. Oh iya, mohon maaf. Ya. Ini daftar nilai saya Bapak Ibu. Ini untuk speaking misalnya. Ini ada kategorinya. 1, 2, 3. Nah, kita nilai tadi. Nah, kita masukkan gini nilai. Kita baca sambil melihat rubrik saya. Rubrik kita Bu ya. Ini nilainya. Akhirnya keluar nilai nih. Ini nilai-nilai ini digabung keluarnya nilai hasil akhirnya ini 89. Maka nilai 89-nya ini saya masukkan ke assignment hilang. Ya. Masuk assignment. Ya. Punyanya Bu Antika tadi mana ini ya. Karena tadi ada nilai dari rubrik 89. Nah, itu dikembalikan ke anaknya Bapak Ibu. Ini nanti tampil di anak-anak. Bu Antika. Nah ini kan to return berarti yang belum mengumpulkan yang return. Muncul Bu nilainya. Anak bisa langsung melihat nilainya dari tugas sekaligus mendapatkan feedback atau masukan dari Bapak Ibu sekalian. Oke. Oke. Sekarang silakan dikerjakan dulu Bapak Ibu. Sudah telat sebenarnya waktunya, nggak apa-apa. Sudah saya kirim, Pak. Mohon dicek. Ya, Bu. Bentar, Bu. Bu
Bu siapa ya, Bu? Heni, Pak. Bu Heni. Bu Heni. Untuk jawab di kolom mana ya Pak Miki ya? Ibu jawabnya menggunakan Word, Bu. Setelah itu Word-nya, filenya itu di attach di bawah, Bu, bawah sendiri. Bu Heni. Tadi juga kok gagal Pak ya? Baringan, Bu. Biasa, Bu. Bu Heni kok nggak ada namanya? Bu Heni nama lengkapnya siapa, Bu Heni? Heni Noviani, Pak. Heni Noviani. Oh, kualek saya. Oh, tadi yang Bu Andika, Heni Noviani. Betul. Kok nggak ada ya? Nurhayati sudah masuk belum Mbak? Sebentar, Bu. Oh, ini. Sebentar. Screen-nya saya share dulu. Nanti Bu Heni Noviani mau nanti mau. Ini ya, ini ya. Nah ini Bu. Yang kelihatan tugasnya Bu Heni. Nah, Sudah masuk, bagus. Pak ya. Ambil ya, Bu. Iya. Ini siapa HP-nya ya? Saya dari rubrik tadi Bapak Ibu ya. Ini tiba-tiba Bu Heni dapat nilai 94. Maka saya bisa memberikan nilai 94. Betul. Maka ketika saya lihat di orang-orang yang sudah saya kembalikan, ini muncul seperti ini. Tuh, Bu Heni nilainya Sudah masuk ya, Pak. Nah, langsung kelihatan Bapak. Bu Heni bisa kelihatan di Sebentar Pak, sebentar saya cek. Ya, di share screen, Bu. Bentar, Oke. screen saya matikan dulu. Monggo, Bu Heni. Ada nilainya nggak, Bu? Di sini belum kelihatan Pak, langsung dibuka langsung belum ada. Belum ada. Dari yang dibalikin sama Bapak tadi belum ada nilai. Sebentar kita cek. Coba kembali lagi, Bu. Jangan di Word-nya, di anunya, Bu. Kembali ke anunya, apa tadi? Assignment-nya. Iya, ini assignment Pak, saya buka Pak. Assignment yang dari Bapak kembaliin langsung saya buka ini. Belum ada nilainya ya? Kok aneh ya? Kalau yang saya ketik dari saya Word sendiri ini Pak. Oh, ini gitu yang ya? dari Bapak kembalikan. Oh, harusnya nampil di situ. Biasanya kan nampil ya Pak ya? Iya, ada tampilan nanti. Sama kayak kita Google Classroom itu kan Pak? Ya, sama Bu. Ya. Ada nilainya gitu. Coba Apa mungkin ini saya tutup dulu, Bu. Iya. Pak Miki. Di Itu tugas ini. saya. Nah, itu. Iya, sudah. Ini dibuka. Di close dulu, Bu. Tadi yang kanan di Iya, tadi close. kan close. Oke, Ibu. ini kan saya close yang tadi. Terus saya buka yang hasil dari tadi. Ibu Nah, sebentar, Bu. Ini di bawahnya nggak ada nilai, Bu, dalam kali ya? Nggak ada. Tuh, Iya. langsung gini. Harusnya ada ya, harusnya. Biasanya langsung muncul pada saat dikembalikan. Ya. Oke. Berarti memang jaringannya, Bu ya. Ya.
Ya, beginilah. Saya cek lagi. Masih sama, Pak. Sepertinya. Cek di komen. Nggak ada ya? Nggak ada juga di komen. Ya, Maksudnya Bu, siapa tahu aku komen jadi nggak ada. paksa, Bu. Nanti sekarang. Oke lah Pak, mungkin seperti kata Bapak tadi, yang penting udah tahu dulu belajarnya ya Ya, Pak. enggak, maksudnya sudah tahu ya caranya. Udah ngerti. Oke, saya ambil lagi share-nya Pak ya. Monggo, monggo Ibu. Oke, terima kasih Bu Heni tadi. Saya ambil screen-nya dulu. Ini cukup banyak Bu yang harus kita pelajari sebenarnya. Pak Miki, Ya. munculnya di chat loh Pak. Ini udah muncul, tapi munculnya bukan di tempat yang tadi, tapi munculnya di chat. Munculnya di chat malah Bu ya. Bisa, ini bisa Pak, muncul keluar nilainya 94/100. Oh gitu ya. Ya ini keluar. Saya share ulang lagi atau gimana? Ya share ulang nggak apa Bu. Bentar saya matikan dulu Bu. Ya. Ini Pak, muncul. Ah iya. Baru muncul Bu ya. Ya ternyata bukan di situ munculnya, pada saat di Teams langsung muncul di chat. Oh iya Bu. Ya. Bukan di tugas yang Bapak berikan, ternyata setelah saya cek, kita kembali lagi ke Teams, muncul di chat, baru keluar. Iya, berarti masih jalan-jalan tadi Bu Heni ya. Kali, Pak. Oke Bu Heni, thank you. Ya. Oke. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, Bu? Bapak? Ibu? Bisa cek atas nama Haryati, Pak. Kenapa, Bu? Haryati bisa cek juga. Sudah kirim tadi. Oh ya, berarti di assignment, Bu ya. Sebentar, Bu. Ibu Haryati. Sudah kelihatan lagi, Pak. Ada yang kelihatan. Ini ya, Bu ya. Sudah kelihatan, Pak. Oh, belum saya screenshot. Sebentar. Malu, Bu. Faktor U, Bu. Sekira faktor larut. Faktor U. Udah ya. Oke, masuk ke kelas. Assignment. Oke. Bu Haryati. Nah, muncul ya. Ini kalau misalnya saya tulis ini cukup bagus. Perlu imajinasi. Nah, contohnya aja. Terus biasanya saya masukkan ke nilai saya seperti ini, Bu. Dia keluar misalnya dapat nilai 333K semua, makanya tambah 100. Saya tulis 100 di sini. Dan saya kembalikan 100. Nah, kalau sudah biasanya tampil di yang sudah dikembalikan. Ya kan? Muncul. Tapi waktunya sudah lewat, Pak. Dari yang ditentukan tadi. Ya, nggak apa-apa, Bu. Maksudnya nanti kelihatan, Bu. Return berarti ada keterlambatan, nggak apa-apa, Bu. Ini kan kita berpura-pura, Bu. Nah, ini kelihatan, Bu. Ini. Bu Ain telat 8 menit. Nah, kelihatan, Bu ya. Muncul ya. Bu Nur Hayati ada, Pak Miki. Tadi sudah ngirim. Bu Nur Hayati. Ini, Bu. Belum saya lihat, Bu. Sebentar, Bu. Seperti tadi di Bu Lulu misalnya, ini loh 7 menit terlambat. Seperti ini. Bu Nur sudah tadi, Bu. Oh, belum muncul, Bu.
Bu Nur Hayati ini. Misalnya Pak Marsudi kita buka. Oh, nggak ada. Nggak ada, belum masuk Pak Marsudi. Siapa lagi misalnya? Nur Hayati sudah terkirim loh, Pak. Bu Nur Hayati. Bentar, Bu. Loh, belum masuk, Bu. Saya masih jalan-jalan mungkin, Bu. Oh, Ya, tenang aja, tenang. Pak Juwito sudah ngumpul kan belum? Oh, ini Pak Juwito sudah. Saya kasih semangat. Mantul. apa diklik batalkan ya, Pak? Batalkan enggak usah, Pak? Nggak usah, Bu. Jalan-jalan tuh masihan, Bu. Nilainya ini. Nah, ini Pak, siapa tadi ya? Pak Juwito. Pak Juwito akan kelihatan nanti. Nanti Pak Juwito mau kok ya hilang. Oh, Pak Juwito di sini sih. Nah, ini kelihatan nilainya. Ya, kelihatan seperti itu Bapak Ibu. Sudah, saya mau tanya lagi. Sudah, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ini untuk fitur assignment, Bapak Ibu. Oke, akan saya tambahi. Kita mau menambahkan sesuatu di sini, diklik di sini, Bapak Ibu. Nah, ini aplikasi yang bisa mengontrol kelakuan anak kita, Bu. Yang namanya Insight. Sebentar, Bu. Ulangi, Pak, ulangi. Oke. Dari sini tadi, Bu, ya. Tanda panah. Kok panah? Ini apa? Tanda apa ini? Ini tanda apa namanya, Bu? Tanda plus. Ditambah list yang namanya Insight. Oh, nggak ada ya? Nah, ini Bapak Ibu. Klik. Ditunggu. Nah. Ditambahkan. Dia akan muncul di sini. Bentar, Bu. Ini proses. Wah, ini. Nah, save. Kira-kira ini fungsinya apa sih Bapak Ibu Insight itu? Ini kan aplikasi tambahan Bapak Ibu ya. Jadi saat kita buka kelas seperti ini, aplikasi Insight ini akan memberikan semacam laporan siapa-siapa murid kita yang aktif. Ya. Nggak apa-apa ini belum karena baru dimulai, kita sudah mulai duluan. Harusnya ini diinstal duluan nanti baruan. Nanti Bapak Ibu nanti coba apa-apa. Kalau Bapak Ibu sudah menggunakan Office 365, nanti coba Insight-nya ini diaktifkan. Kelihatan nanti Bapak, murid A, murid B, murid C itu nanti ada persentase.
Ada 80% menjawab terus, 90%, 70%, bahkan yang tidak menjawab sama sekali kelihatan 0%. Oke, Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya dulu nggak? Halo? Sudah ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, tadi saya menambahkan beberapa ya Bu, selain di sini tentang meeting chat misalnya. Di sini pun kita bisa mengatur Bapak Ibu. Kadang-kadang anak-anak itu saking pinternya kok di tempat saya itu saking pinternya anak-anak Bu. Nggak kelihatan lagi Pak Miki. Nggak kelihatan lagi. Ya Bu. Lupa lagi saya share screen. Ya, anak-anak kita itu kadang pointernya Bu. Jadi kalau kita tidak setting fungsinya mereka bisa berfungsi seperti kita Bu. Jadi bisa nge-kick temennya. Nge-kick itu mengeluarkan Bu. Contoh ya Bu, saya buain ini. Ini kalau saya mau mengeluarkan buain bisa Bu. Ini saya klik, ini kan saya sorot namanya buain. Nah, ini bisa saya usir dari meeting saya. Ya. Lah, ketika hanya sebagai peserta, maka dia hanya attendee. Attendee itu hanya peserta. Peserta itu tidak bisa share screen, Bu. Tidak bisa mematikan mikrofonnya temannya. Ya. Pokoknya yang ngusil-usil jadikan attendee aja. Jadi dia cuma peserta tok, mek kelengok gitu ya. Toleh. Itu. Ini untuk merubah fungsi peserta kita. Ini sama trainer lain kalian jenengan semua tidak akan diajari. Kalau saya tak ajari. Saya itu orang baik. Atau ini setelah tadi semuanya dirubah jadi attendee, ini don't allow attendee to unmute. Nah, ini setelah jadi attendee, mereka nggak, ini diklik semua, ini diklik Bu. Jadi peserta lihat tok, mendengarkan, nggak bisa ngusili temennya, jadi nggak bisa ngusir temennya dari kelas. Oke, sudah. Ada pertanyaan? Ada ya? Nggak terasa ini sudah hampir 2 jam. Oke. Oh ya, sebentar Bu. Ini yang sangat penting juga, mumpung saya ingat. Ini tambahan Bu. Jadi, seperti Bapak Ibu lihat di sini ya. Di sini ada channel namanya ini. Channelnya namanya general. General ya umum, semuanya bisa melihat, bisa mengetik sesuatu di sana. Ya. Kalau Bapak Ibu lah ini kelihatan kan? Di general ini semacam histori apa yang kita lakukan. Nah, ini Bapak Ibu bisa komentar sini. Kalau mau menambahkan ini Bapak Ibu misalnya. Semua juga. Punya siapa itu? Punya saya tak? Bukan toh? Bentar Bapak Ibu. Ya. Kalau mau menambahkan channel di sini, kita tambah di sini. Klik 3 ini, klik tambah add channel. Misalnya modul, itu Bapak Ibu mau masukkan modul di sini. Nah, untuk privasinya di sini di settingnya ini Bu. Kalau standar ya semua orang bisa Bu.
bisa melihat, bisa ngedit. Kalau private berarti hanya beberapa orang. Ya. Begitu Bapak Ibu. Saya add ya. Nah, ini modul. Fungsinya apa sih Bapak Ibu? Modul itu kita bisa naruh materi. Taruhlah bentuk sini. Materi kita share di sini. Sebentar, ini mesti ada. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita mau upload misalnya file. Saya taruh apa ya? Ini saya kasih file ini. Dia akan masuk ke sini. Bentar Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah. Ini nanti karena tadi settingannya kan standar Bu ya. Berarti anak-anak juga bisa mengupload. Nah, tugasnya di sini bisa macam-macam Bu. Menguploadnya bisa lewat sini. Misalnya Bapak Ibu menugasi murid-muridnya untuk bikin video. Kalau video itu kan mau dikirim lewat email kan kadang-kadang terlalu besar Bapak Ibu. Kalau lewat sini bebas, loss. Ya. Atau dikirim melalui storage cloud-nya ini. Ini lewat OneDrive. Kita udah belajar OneDrive tadi Bapak Ibu ya. Ketika kita menyimpan sesuatu di OneDrive dan mau memasukkan atau mengumpulkan tugas di sini juga bisa. Di sini diklik. Nah ini. Nah. Ini harus disetting dulu Bu. Tapi anak-anak jarang biasanya. Biasanya langsung upload. Karena kalau mengirim lewat email itu kalau nggak salah 200 mega. Ya kalau videonya anak-anak yang pinter-pinter kan editannya banyak Bapak Ibu ya. Di sini bisa loss, bisa masuk semua insya Allah. Oke, ada yang mau bertanya? Pak Miki. Iya Bu. Berarti untuk hari ini penutupan kira-kira tugas kami sudah selesai ya Pak, sambil jalan ya tugasnya Ya. itu. Iya Bu. Terima Jadi kasih. saya ini kan bergantung nanti ada instruksi dari Velo Jakarta atau pusat Bu. Jadi Bapak Ibu segera menyelesaikan. Nanti biasanya Bapak Ibu untuk laporan untuk kelulusan Bapak Ibu semua itu memasukkan semua link tugas dalam SWE. Jadi Ibu nanti bikin, biasanya ada dikasih semacam template Bu. Template nanti dalam template SWE tadi Bapak Ibu mengattach, menampilkan link-link tugas yang sudah Ibu selesaikan. Berarti kalau Office online berarti ada Word, ada Excel. Untuk SWE-nya maka SWE yang presentasi Bapak Ibu itu loh Bu kemarin. Itu linknya SWE-nya Bapak Ibu ditampilkan di laporannya. Kemudian OneDrive-nya. OneDrive-nya itu juga ditampilkan linknya. Jadi laporannya Bapak Ibu nanti itu hanya berupa link demi link. Ya, tadi nanti juga yang jadi tugas saya nanti adalah mengoreksinya. Ya. Termasuk nanti untuk Teams ini yang perlu adalah membuat kelas. Maka jenengan harus bisa share linknya kelas jenengan Bapak dan Ibu sekalian. Itu untuk Teams. Untuk SWE, kemudian MEC Bapak Ibu. MEC itu Bapak Ibu menyelesaikan learning pad. Nah, kalau selesai learning pad itu ada sertifikat. Nah, nanti
laporan kelulusan Bapak Ibu juga ada meminta link dari sertifikat learning pad. Transkrip yang di-download itu ya Pak Iya, Miki. Bu. Benar, Bu, transkrip. Ya, transkrip. Kemudian dari sisi saya, Bapak Ibu itu harus meredeem code yang saya sharing. Jadi redeem code itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu ada di kelas saya, tapi dibuktikan langsung dari software yang ada di Office 365, selain yang saya ambil dari attendance list. Jadi ada semacam controlling konfirmasi. Satu, saya dari attendance list. Yang kedua, dari redeem code Bapak Ibu yang sudah isi. Jadi kalau misalnya saya 3 hari, saya sudah share 3 redeem code. Maka kelihatan 3 hari itu Bapak Ibu nampil nanti di redeem code saya. Gitu ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Yang kemarin redeem code-nya nggak bisa, Pak. Oh ya, nggak bisa ya Bu. Habis ini saya share lagi coba Bu. Iya, yang kemarin Pak. Yang hari ini belum ya Pak? Hari ini belum Bu. Belum. Kemarin itu dari aplikasinya Bu. Dari Jakarta itu mau ngasih tahu saya emang lagi error ceplok. Oh pantas Pak. Makanya saya bilang di grup nggak bisa masuk redeem code-nya. Ya, saya itu kemarin juga kan ikut pelatihan juga Bu. Dikasih redeem code sama master trainer saya. Nah, punya master trainer saya itu lancar Bu. Makanya peserta saya kok nggak lancar ya. Ternyata saat saya meredeem code saya itu selisih 10 menit kemudian websitenya error. Oh. Nah, mohon maaf ya Bapak Ibu. Jadi bukan kesalahan jenengan sih. Kesalahannya orang-orang yang di penjara. Berarti gitu buku ya Pak. Oke, saya kira itu aja. Kalau mau bertanya lagi Bapak Ibu monggo. Pak mau tanya yang soal rubrik yang di assignment tadi Pak ya. Itu langsung muncul seperti biasa atau kita buat sendiri? Oh Ibu harus membuat sendiri Bu. Oh nggak muncul gitu. Sebenarnya mereka hanya menyediakan tahu. Misalnya kita create lagi ya Bapak Ibu. Create assignment ya. Nah, ini assignment kan macam-macam ya. Nah, ini kita kelas ini misalnya. Nah, ini rubriknya. Rubriknya. Tuh, nanti nggak ada. Nah, ini rubriknya. Kalau awal Bapak Ibu belum pernah bikin rubrik, maka akan diminta, Bu. Tapi ketika sudah mulai banyak Ibu untuk rubrik misalnya storytelling, udah ada rubriknya. Misalnya mind mapping, ada rubriknya. Kemudian membuat, kalau saya bahasa Inggris Bu ya, ada saya bikin suatu cerita berbentuk paragraf, tugasnya anak-anak itu menggambar Bapak Ibu. Menggambar dari cerita. Nah, hasil gambarnya anak-anak tadi, itu kan juga merupakan ukuran pemahaman mereka Bapak Ibu. Paham konten, paham koherensi, dan sebagainya. Nah, disitulah fungsi pembuatan new rubrik ini. Semakin banyak, maka ketika ada tugas yang dianggap mirip, maka rubrik yang bersangkutan itu di-upload. Ya, Bapak Ibu. Di-upload, tinggal ngupload aja, nggak pusing tadi. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Pak Miki. Iya Pak. Halo. Iya Pak, monggo Pak. Pak, untuk pengumpulan tugasnya ini terakhir kapan Pak ini?
Ini Pak, saya belum ada perintah dari Velo Pak ya. Nanti untuk sementara bisa dicicil Pak, segera kalau bisa. Jadi nanti begitu ada pengumuman mengumpulkan, langsung tinggal ngelingkan aja Pak. Biasanya dari Velo itu akan menyediakan semacam template pengumpulan Pak. Biasanya Microsoft Way. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal mengedit sambil meng-attach link-link tugas dengan semua. Ya. Untuk pembelajaran hari ini bisa di-review. Gimana Pak? Pak Jainal? Hari ini setelah ini saya akan sharing YouTube-nya Pak. Jadi Bapak Ibu bisa melihat-lihat ya. Asal nggak sampai muntah-muntah lihat foto saya Bapak Ibu ya. Jadi tugas malam ini apa Pak ya? Tugas malam ini melanjutkan yang kemarin Bapak Ibu. Kan tugasnya kemarin kan sudah saya share ya. Jadi tugasnya untuk malam ini jenengan sebenarnya hanya saya kasih ilmu tambahan untuk bisa diaplikasikan di kelas jenengan semua. Ya. Yang berat mungkin MEC ya Bu. Learning pad itu sebenarnya jenengan semua enak. Sedikit. Learning pad-nya cuma itu. Kalau saya dulu sampai ada 10 learning pad. Masing-masing learning pad isinya ada 1 kursus. Di bawahnya kursus itu ada lagi. Waduh, modern. Tapi yang kita kemarin learning pad-nya cuma yang Optis 365 ya Pak? Ya Bu. Kalau selebihnya kalau mau ikut nggak apa-apa gitu kan? Nggak apa-apa Bu. Emang mintaannya seperti itu ya Bu. Ya kan itu rezeki Bapak Ibu semua. Iya. Ya. Jadi tanggungan tugasnya Bapak Ibu mohon segera difokuskan untuk diselesaikan. Nanti ketika ada format SWE untuk pengumpulan tugas, Bapak Ibu tinggal langsung klik melampirkan saja. Ya. Jadi nggak bingung menyelesaikan. Yang paling susah kan paling MEC itu. Tugas-tugasnya. Kalau OneNote itu nanti Bapak Ibu juga itu juga link Bapak Ibu. Dan nanti Bapak Ibu kan bikin kelas sendiri ya. Punya kelas sendiri kan? Kemarin kan saya minta Bapak Ibu untuk bikin kelas dan membuat meeting. Nah, masing-masing Bapak Ibu ini harus membuat meeting, membuat pertemuan berikut. Membuat meeting yang belum Pak, masih bingung. Membuat apa Bu? Meeting kemarin. Ya. Itu harus diwebinarkan gitu tak Pak Miki? Iya Bu. Nggak banyak aja, 5 orang aja termasuk Bapak Ibu. Jadi 5 orang itu 1 speaker, 1 pembicara, 4 peserta. Monggo Bapak Ibu pilih-pilih sendiri mau join dengan siapa, 5 orang aja. Nanti di kelas tersebut Bapak Ibu webinar sendiri. Nah, di webinar tersebut yang dilaporkan adalah 1 rekamannya. Rekamannya saya akan tunjukkan Bapak Ibu. Di sini ada, nah ini kan saya merekam Bapak Ibu. Di titik 3 ini ada start recording. Ya. Itu rekaman yang pertama. Yang kedua adalah attendance list. Attendance listnya di sini. Ya. Jadi di partisipan, kemudian di titik 3. Ya. Titik 3 terus download. Di-download. Ini saya buat meeting 3. Punya saya itu ya. Itu Bapak Ibu. Jadi untuk webinar Bapak Ibu sendiri, itu yang dikumpulkan 1.
Ya. Pertama rekaman. Ya. Kedua attendance list. Daftar hadir. Oke, Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Masih bingung membuat webinar, Pak. Oh, webinar, Bu ya. Iya. Jadi kalau webinar itu begini, Bu. Misalnya ini kan kelas, Bu ya. Punya saya ini yang satunya kelas saya ini. Nah, kalau Bapak Ibu mau memulainya, memulai webinar adalah satu. Cari masuk di channel general. Kemudian ini ada tanda video. Ingat Bapak Ibu, di tiap kelas Bapak Ibu semua itu kan punya murid dewe-dewe kan. 1 guru 4 murid. Ya kan? Kemarin kan saya minta begitu. Maka ketika Bapak Ibu melakukan webinar sendiri, masuk ke kelas Bapak Ibu sendiri-sendiri seperti ini, kemudian di box Meet ini, Meet Now. Meet Now itu berarti tidak ada, Bu. Ya. Wis janjian nang WhatsApp. Pak A, Bu A, anu ya, Meet Now. Nanti ya, nanti langsung dibuka. Dadak. Nah, kalau untuk yang kedua ini, schedule meeting. Sebenarnya sama aja sih. Kalau di sini schedule, nanti ada settingannya. Kita coba ya Bapak Ibu. Kalau Meet Now berarti tinggal klik, Bu. Nah, tampil wajah saya. Ininya jangan lupa diisi Bapak Ibu. Ya. Dikasih judul misalnya apa? Topiknya macam-macam Bu ya. Jadi misalnya webinar introduction. Karena saya bahasa Inggris Bu ya. Tulis namanya Niki. Nah, sudah tinggal Meet Now. Ya, kalau Meet Now berarti nanti kalau seluruh pesertanya on, kelihatan nanti seperti punya saya ini, Bu. Ini kan peserta. Itu ada 20 peserta sudah hari ini. Ini ada yang dulu tadi masuk loh ya. Keluar ternyata. Nah, ini kelihatan pesertanya berapa orang. Jumlahnya di sini, termasuk pembicara. Berarti kalau 21, berarti pesertanya 20, satu pembicara. Oke, Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Pak. Ibu. Yang OneNote dan OneDrive tadi tugasnya apa ya Pak? Maaf tadi karena saya ikut, cuma tadi saya pakai HP karena hujan deras. Ya nanti Bu, akan saya share untuk rekaman hari ini Bu. Berarti rekaman hari ini ada 2. Tadi yang jam 3 sampai jam 6 sama yang barusan jam 7 sampai jam 9 ini Bu. Oh iya. Ya, nanti saya share linknya Bu ya. Kasih ya Pak. Ya Bu, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu, memang pertemuan resmi kita itu kan selesai pada hari ini ya. Karena pelatihannya hanya 3 hari dan saya biasanya ya 3 hari ya 3 meeting. Ya, saya ambil alih mic-nya dulu. 3 hari ya 3 kali meeting. Hari ini karena saya lihat Bapak itu masih banyak yang galau, saya tambahin malam ini. Ini untuk sekaligus penutupan. Tapi nanti di tiap webinar Bapak Ibu semua, tolong kan saya ada di dalam kelasnya. Ya kan? Nah, itu nanti saya kan bisa online di sana Bapak Ibu. Tapi untuk konfirmasinya saya dikasih tahu Bapak Ibu ya. Pak Miki, saya mau webinar. Ya. Dan semua
Jangan sampai di jam-jam kerja kita ya Bapak Ibu ya. Saya juga ini macak guru Bu. Jadi saya ngajar ya. Di jam-jam ngajar, kebetulan saya ngajar di level SMA. Di level SMA itu di Surabaya itu separuh di rumah, separuh di sekolah. Jadi bisa dibayangkan pusingnya guru. Jadi ngajar di kelas juga harus ngajar online untuk murid yang di rumah. Puyeng.com. Ya. Webinarnya nggak usah lama-lama Bapak Ibu, 5 menit, 10 menit cukup. Yang penting Bapak Ibu udah merasakan webinar, menjadi pembicara webinar. Oke. Ya, Pak, untuk buat webinar tadi diklik general, terus habis itu nggak usah titik 3 itu dipilih apa Pak? Yang mana Bu? Untuk mulai meeting Bu? Iya. Jadi masuk kelas ya, general. Ya, Ini Bu. sudah. Meeting. Nah. Langsung rapat now itu ya Pak ya? Ya Bu. Bisa dicoba sekarang Pak? Kalau sekarang saya nggak bisa Bu. Untuk Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak apa-apa, monggo sekarang nyoba. Tapi ya gantian Bu, kok saya ditarik ngalor gitu lah, bingung Bu. Gantian ya. Siapa mau? Pak G. Nah, jadi saya sebentar Bu, saya akhiri dulu kelasnya Bu ya. Oh iya Pak. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akan nutup Bu, Bapak Ibu. Kalau mau tanya monggo, silakan. Nggak ada ya Bu ya? Pak. Ya Bu. Presentasinya bebas ya? Yang matpel yang kita buat di SWE kemarin atau harus pelajaran yang beda gitu? Nggak apa-apa yang kita buat di SWE kemarin? Monggo terserah Bu. Sesuaikan dengan SWE atau mau berubah. Oh gitu. Bebas ya Pak. Guru kelas SD kan macam-macam yang diampu ya Bu ini. Iya. Bisa IPA, bisa IPS dan sebagainya. Monggo. Nggak usah lama-lama Bu. 5-10 menit aja maksimal. Ya. Nggak usah angel-angel. Pak Miki boleh tanya? Monggo Ibu. Kalau kita mau ngadain webinar, itu apa orang yang kita add itu harus punya akun Microsoft? Kalau nggak punya akun bisa nggak kita add? Maksudnya akun Microsoft gimana Bu? Kita kan dapat akun Microsoft kayak kita dari Dispendik gitu kan Pak. Biasanya kalau di sekolah. Biasanya kan Dispendik itu yang untuk webinar ini loh Pak, akun Microsoft kita kan dapat toh. Yang jenengan kasih itu. Di sini aja Bu Nur. Jadi kalau kita pakai, bentar Bu, jadi kita pakai yang teman-teman kita yang pakai domain SMA 17 saja Bu. Oh gitu. Seumpamanya kalau nggak punya apa yang jenengan bilang domain itu nggak bisa ya Pak ya? Kalau semuanya orang lain atau teman kita waktu teman ngajar kita di sekolah meskipun nggak ikut pelatihan ini, terus kita add gitu nggak bisa ya Pak ya? Susah Bu nanti. Kita ajak webinar maksudnya. Ibu masih susah nanti anunya. Karena gini Bu, kenapa kita setiap webinar itu menggunakan domain yang sama? Karena akan memudahkan koordinasinya dan mematchkan domain itu sangat sulit Bapak Ibu. Nanti pengaruhnya ke peserta. Ketika kita mengajari peserta dengan domain yang sama, Bapak Ibu dengan domain yang sama tersebut belajarnya bisa langsung. Tapi kalau dengan domain yang berbeda, Bapak Ibu hanya bertindak sebagai peserta. Delok tok, nggak bisa praktek Bapak Ibu. Ya, jadi tolong dibedakan. Tujuannya untuk webinar ini kan bukan untuk wakil-wakilan peserta kan, tapi mencoba untuk menjadi presenter dalam webinar Bapak Ibu sendiri masing-masing. Jadi bukan berlomba banyak-banyakan peserta. Nanti kalau Bapak Ibu seperti itu, monggo daftar setelah pelatihan dengan saya, nanti saya daftarkan jadi trainer seperti saya. Wes, mantap. Gitu. Mantap. Ya. Pak Miki boleh tanya lagi? Monggo. Kalau kita terapkan ke siswa kita, terus siswa kita kan ada yang
siswa kita masing-masing kan dapat akun dari Dispendik itu loh Pak. Yang bla 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 dispendik.surabaya.go.id itu kan tiap-tiap siswa kan itu, dan mereka tuh harus mengaktifkan akunnya masing-masing. Nah, seandainya ada siswa yang tidak mengaktifkan akunnya, berarti kan nggak bisa ikut webinar yang maksudnya ketika kita melaksanakan pembelajaran seperti ini kan Pak. Gimana ya, itu Pak? Benar. Jadi gini Bapak Ibu. Kemarin itu ada beberapa peserta saya itu sudah saya tegaskan. Begitu login, akun harus diupdate. Karena untuk pertemuan kalau nggak diupdate, pertemuan berikutnya sudah tidak bisa, Bu. Dan itu yang jadi masalah adalah adminnya, Bu. Admin domain. Ya, bayangkan kalau domainnya Guru Inovatif, Bu. Itu yang jadi adminnya adalah Master Trainer Nasional. Master Trainer Nasional itu diwakili satu provinsi, satu orang. Ya, bayangkan yang Guru Inovatif itu aja untuk Jawa Timur udah berapa puluh ribu akun. Maka ketika error, karena tidak mengikuti protokol tadi, ya akan antriannya sangat panjang. Gak kereken suwe, akhirnya akunnya nggak bisa dipakai. Makanya untuk aktivasi akun ini harus benar-benar diperhatikan. Tapi ya jenenge arek-arek Bu ya, apalagi level SMA ke bawah ya, SMP sik ndelewer. Dikandani ngobrol kuping kiri, mlebu metune kuping kanan. Gitu ya Bapak Ibu. Itu yang update itu anaknya sendiri atau adminnya, Pak? Anaknya Bapak Ibu. Karena di situ kan masuk melalui akun dan passwordnya asli ya dari Dispendik ya. Iya. Setelah itu diupdate dengan akun mereka yang dengan password yang mereka ciptakan sendiri. Iya. Jadi intinya passwordnya yang dari Dispendik yang awal itu dengan yang setelah dibuat login itu harus beda, diupdate pada hari yang sama. Kalau nggak diupdate nanti error Bu, mesti minta reset password. Terus setelah akun mereka aktif itu apakah harus diupdate lagi sekian bulan atau gimana Pak? Kayak kita di aplikasi diupdate. Oh nggak perlu ya Pak ya? Oke. Kalau modalnya gini Bapak Ibu, tapi ini kerjaannya tambah wakil Bu. Jadi untuk operator sekolah yang akan jungkir balik untuk ngurusi aktivasi akun, tapi aman, anak-anak nanti nggak bakalan repot untuk aktivasi akun. Tapi yang mendem aku operator sekolah sama wali kelas. Ya kan, kalau di negeri itu SD minimal 36 Bapak Ibu ya, negeri ya. Iya Pak. Nah, kalau wali kelasnya 36 akun, saya jamin mabuk. Iya Bu, saya kemarin yang akun jenengan pakai sekarang itu 134 peserta ya. Saya bikin itu minggu jam 10 itu sampai jam 3 sore Bu, sebelum kita mulai webinar pertama itu. Nah, yang Bu 134 itu segitu lah. Kalau 36 loh sampai nggak kebiasaan. Sido sampai keturun-keturun depannya lah komputer sampai nanti. Ya, jadi itu pentingnya untuk aktivasi akun awal. Jadi awal dapat akun, kemudian diupdate dengan password baru. Oke? Ada pertanyaan lagi? Terima kasih Pak Miki sudah. Oke. Bapak Ibu nanti yang soal tugas apa yang belum ya Pak? Saya Pak ojo takon aku toh ya. Sedikit Pak Miki. Bentar Bu, kalau yang begitu tolong nanti bisa rundingan di teman-teman yang di grup yang sudah selesai, saya kira ada. Saling mengingatkan Bapak Ibu ya. Pak, aras-arasan Pak mau chat sak munake nih. Ya sabar sambil manjat pelan-pelan. Ya, monggo Bu, ada tanya lagi Bu? Itu kalau misalnya ada teman yang tidak menyelesaikan tugas-tugasnya kemarin ini, itu apakah istilahnya ini yang
akunnya itu masih bisa tetap aktif, Pak. Ini Bu, karena akun yang kita pakai sekarang itu punyanya SMA 17 Bu. Karena kemarin akunnya domain Guru Inovatif sudah di down, sampai sekarang belum bisa. Nanti Bapak Ibu semua ini ketika domain Guru Inovatif itu sudah sembuh, maka akan mendapatkan akun baru. Akun yang SMA 17 ini akan saya hapus karena bukan milik saya, karena ini saya pinjem domainnya rekan trainer juga dari SMA 17. Kemarin rencana mau saya pakai akunnya SMA 2 Bu, tapi karena SMA 2 itu kan sekolah yang sudah sangat tua, jadi sudah cukup banyak akun yang kita buat untuk murid-murid, guru dan sebagainya. Kita menggunakan Office 365 itu sudah sekitar hampir kurang lebih 8 tahun. Jadi satu angkatan itu kan kalau SMA itu taruhlah 36 siswa per kelas ya, kita terima 10 kelas. Berarti satu angkatan 360. Jadi maksud saya Pak Miki, yang 134 itu yang dibuatkan kan ada yang tidak aktif masukkan tugas. Iya Bu. Jadi bagaimana ke depannya itu, apakah mereka masih tetap berhak punya akun itu atau bagaimana? Enggak Bu. Jadi nanti makanya laporan kelulusan itu nanti kan kelihatan akun-akun yang aktif. Yang enggak aktif otomatis akun tersebut hangus. Oh gitu. Iya Bu. Iya. Emang enggak jadi. Makasih Pak. Karena gini Bapak Ibu, akun Guru Inovatif atau domain apapun yang menggunakan Office 365 itu punya jatah OneDrive. Nah, yang versi gratis seperti kita itu OneDrive kapasitasnya sampai 5 tera. Bukan giga ya Bu ya, tera. Jadi kalau laptop sekarang yang keluaran terbaru itu kan rata-rata harus 1 tera ya Bu. Itu OneDrive Bapak Ibu semua itu 5 tera isinya. Kalau Bapak Ibu di sekolah Ibu semua itu deploy itu menggunakan Office 365 secara menyeluruh, maka kapasitas OneDrive-nya itu mulai siswa, guru, pendidik, kepala sekolah itu ditingkatkan sampai 15 tera. Jadi akun saya itu yang di SMA 2 itu sampai 15 tera. Itu isinya ya macam-macam Bapak Ibu. Jadi karena untuk di assignment itu kan anak-anak tugasnya nggak bakal dihapus sama Microsoft kan Bu, disimpan. Ketika anak tersebut misalnya udah lulus 3 tahun yang lalu mau melihat atau mencoba mengumpulkan portofolio tugasnya. Jadi mulai SMA kadang-kadang di kuliah ada tugas seperti itu Bapak Ibu. Itu kita tinggal enak. Tinggal di-download. Kemudian nilainya sudah ada di masing-masing akunnya anak-anak. Gitu. Terlepas anak lupa password, kan kita masih ada password terakhir yang digunakan anak tersebut di sekolah. Oke. Enaknya gitu Bapak Ibu. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Pak Miki, boleh tanya lagi? Monggo Bu. Kalau kita kan dari Dispendi kan sudah punya akun ya Pak ya, guru ya? Iya Bu. Ya. Terus ini juga dikasih akun lagi sama Pak Miki. Yeah. Nah, ketika setelah selesai pelatihan ini, biasanya kita yang akun dari Dispendik itu kita pakai, dan akun yang dari Pak Miki ini itu apakah nanti diblokir sama Microsoft setelah sekian bulan nggak dipakai atau gimana Pak? Oh enggak Bu, tetap bisa dipakai. Oh gitu ya. Minimal Bapak Ibu gini Bu. Jadi saat Bapak Ibu menyalakan komputer, Bapak Ibu bisa aktif 2 akun atau lebih. Tapi selama browsernya beda. Browser kan sekarang macam-macam Bu ya. Ada Google Chrome, ada Mozilla, ada Internet Explorer, macam-macam Bu.
Bahkan Microsoft punya browser sendiri yang namanya Microsoft Edge. Itu bahkan lebih ringan daripada Google Chrome, Bu. Makanya misalnya Ibu punya 4 akun ya. 1 buat sekolah, 1 buat murid les-lesan, 1 buat ngelesi para suami, 1-nya buat arisan. Di-on-kan 4-4-nya nggak apa-apa, Bu. Dengan browser yang berbeda. Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer, sama Microsoft Edge. Udah on semua. Bapak Ibu bisa webinar dengan 4 akun. Jadi 4 akun itu 4 webinar. Ya menirin nanti ini. Oke, saya kira itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Makasih Pak Miki, sampun. Oke, ampun nggih. Saya kira gitu. Ini sekaligus upacara penutupan. Ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam kurun waktu 3 hari ini saya menyiksa Bapak Ibu semua. Ya, kata-kata yang nggak enakan hati atau perbuatan saya yang kurang mengena. Nah, saya pribadi sebagai trainer mohon maaf karena saya cuma manusia, tempatnya salah sama dosa. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi dengan berakhirnya webinar hari ini, kali ini saya menutup pelatihan resmi. Jadi nanti Ibu Bapak Ibu yang webinar ini nanti setelah ini kan webinar kecil-kecil ya Bapak Ibu. Nanti bisa mengundang saya di webinar kecil masing-masing. Gak usah banyak-banyak Bu. 5 orang aja cukup kok. Terus webinarnya 5-10 menit. Yang penting pengalamannya untuk jadi pembicara seperti saya ini. Jadi pembicara di webinar. Terus perasaan deg-degnya ketika digoda sama Mbak jaringan. Nah, itu Bapak Ibu bisa dapatkan. Karena webinar ini emang musuh utamanya adalah jaringan, terus kadang peserta yang kurang fokus. Kurang fokus. Ya, saya kira itu aja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Pak Miki, terima kasih. Salam. Terima kasih Pak Miki. Sami-sami Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Miki. Ya, Bu. Terima kasih Pak Miki, mohon maaf. Sami-sami Bu. Terima kasih. Silaturahmi tetap Bu ya, kalau mau tetap di grup nggak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah sertifikat, saya harap jenengan semua jangan leave dari grup WhatsApp dulu sebelum nanti pembagian sertifikat ya. Iya Pak. Ya, di luar itu monggo jawil-jawil saya lewat Wapri ya. Apa? Saya sudah cinta loh. Oke.